Shalom Gereja Tiberias Indonesia. Apa kabar semuanya? Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, senang bisa berjumpa dengan setiap jemaat Tuhan bersama-sama dalam ibadah minggu di Gereja Tiberias Indonesia. Kami menyambut setiap jemaat Tuhan yang hadir di Gereja Tiberias Bekasi Town Square dan juga jemaat Tuhan yang bergabung live streaming. Pada sore hari ini kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang kita percaya di mana kita berada saat kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi setiap kita. Maka bersama-sama kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Satukan hati, kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat kekuatan yang Tuhan berikan, buat pertolongan yang Tuhan berikan, buat berkat-berkat yang Tuhan berikan. Hingga sampai hari ini kami ada kami percaya, bukan karena kuat gagah hebat kami, tapi semua karena Tuhan Yesus yang menopang kami, karena Tuhan Yesus yang menjaga setiap kami, karena Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan pada sore hari ini. Kami percaya setiap kami dipanggil oleh Tuhan, Roh Kudus yang bawa setiap kami untuk bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami sungguh percaya ibadah kami tidak pernah jadi sia-sia. Dimanapun umat Tuhan berada, baik yang ibadah secara langsung bahkan yang live streaming, kami sungguh percaya kuasa Tuhan nyata bagi setiap kami, kebaikan Tuhan dinyatakan bagi setiap kami, bahkan kemuliaan Tuhan tercurah dinyatakan bagi setiap kami. Maka doa kami Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya, bahwa setiap hati kami, bahwa setiap roh kami untuk memuji, menyembah Tuhan, agar setiap pujian penyembahan kami semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami satu hati menolak segala rancangan jahat, menolak segala rancangan yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami imani pada sore hari ini dimanapun kami berada, hanya kebaikan Tuhan, hanya kasih Tuhan, hanya kuasa Tuhan yang nyata di tengah-tengah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menyembah Tuhan, yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kita menyembah Tuhan Allah kita yang setia, Allah kita yang hidup bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama Gereja Tiberias. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji, hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Sama-sama mulia, sembah Raja mulia, kami sembah Engkau Tuhan. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji, hormat dan kuasa. Oh mulia, mulia
tak lahir dimuliakan jadi raja. Dia telah lahir dimuliakan jadi raja. Ditinggikan namanya Yesus. Amin. Hormatan muliakanlah Yesus Raja. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, buat pertolonganmu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sama-sama mengucap syukur. Segala
pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian sama-sama gereja Tiberias, angkat sembah kita nyatakan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Lebih sungguh lagi bersama-sama mengucap syukur. Oh, segala pujian dan syukur bagimu, hanya Kau Yesus, Allah yang mulia, yang kudus, yang layak kami sembah. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, di hadapan Tuhan Yesus sore hari ini bersama-sama kesembah kita. Segala pujian dan syukur bagimu, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik sore bagi Tuhan Yesus kita. Angkat pujian sembah kita. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Sekali lagi bersama-sama. Oh, segala pujian dan syukur bagimu, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segala surga. Yesus, Kaulah pujian. Angkat tangan kita sama-sama nyatakan Kaulah. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat, segala syukur kami hanya bagi Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat, yang sanggup menolong setiap kami, sanggup memberkati, sanggup memulihkan. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Berikan salam buat kiri kanan depan belakang. Berikan salam. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihimu. Kita mengucap syukur sama-sama saudara. Sore hari ini buat Tuhan Yesus. Amin. One, two, three, go. Yeah, yeah. Oh, Tuhan. Kita pada dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya.
bersama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Pandang kiri kanan depan belakangmu, katakan saudara. Jangan saudariku, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaraku. Amin. Katakan ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Katakan semuanya, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Katakan semuanya, semua saling betapa senang. Haleluya. Lambaikan tangan bersama-sama, jemaat Tiberias. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Haleluya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Terjadilah Tuhan, sore hari ini kami boleh bersukacita dalam satu nama ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan hanya bagi Dia, Sang Juru Selamat. Yang percaya kepada Tuhan Yesus boleh angkat tangan tinggi saudara. Dia sungguh baik, amin. Dia sungguh luar biasa, amin. Kembali berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Sang Juru Selamat yang kita boleh rayakan kelahirannya di bulan ini saudara. Bersukacitalah karena Tuhan selamanya baik. Perbuatan Tuhan indah, kelahirannya kita ingat dalam pujian. Satu suara katakan. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Angkat tangan bersama-sama. Hark now hear the angels sing, a King was born today. A man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now hear the angels sing, a King was born today. A man will live forevermore because of Christmas Day. Haleluya. Ini yang kami tahu Tuhan. Kami mau sampaikan dalam pujian. Oh shepherds, sama-sama. Oh shepherds watch their flocks by night. They see a bright new shining star. They hear a choir sing a song. The music seems to come from afar. One more time. Well, shepherds watch their
can see a bright new shining star. Mary's born child, Mary's born child, Jesus Christ was born on Christmas Day. So, how now hear the angels sing, the King was born today. And then we live forevermore because of Christmas Day. How now hear the angels sing, the King was born today. And then we live forevermore because of Christmas Day. Angkat tanganmu yang bersuka cita, saudara. Mengucap syukurlah sebab Tuhan telah datang buat setiap kita. Dia telah lahir bagi umatnya yang percaya. Oh my Lord, oh my Lord, you sent your son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that sin man on his slave us as a love me ring once more. Come on. Oh my Lord, you sent your son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that sin man on his slave us as a love me ring once more. Lebih keras lagi bersama-sama. Oh my Lord, hey, yeah. You sent your son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that sin man on his slave us as a love me ring once more. Oh my Lord, you sent your son to save us. Oh my Lord, your very son you gave us. Oh my Lord, that's it, man, on the slave us as a lovely ring once more. Everybody say, how now hear the angels sing. How now hear the angels sing. A king was born today, and then we live forevermore because of Christmas Day. How now hear the angels sing, a king was born today, and then we live forevermore because of Christmas Day. Amen, we live, amen, we live forevermore because of Christmas Day. And then we live forevermore because of Christmas Day. Kami terima kelahiran Tuhan dengan sukacita. Yang mengasihi Tuhan Yesus mati Mesias, mereka tepuk tangan hanya bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Semua merasakan sukacita Natal di tempat ini, amin. Berikan kembali tepuk tangan yang terbaik bagi Sang Juru Selamat yang telah lahir buat setiap kita. Tuhan Yesus namanya. Puji Tuhan. Di minggu Natal ini saudara, kita boleh mengucap syukur, kita boleh kembali beribadah. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi saudara, dalam ibadah kita akan saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, harapan utama kita bukanlah kepada manusia, tetapi kepada pencipta alam semesta yang berkuasa, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah lah yang berkuasa, Dia yang memegang kendali. Karena Allah berkuasa, Allah melakukan apa yang Allah inginkan, saudara, dan mencapai semua tujuannya. Tidak ada yang bisa menghentikan atau membatasi kehendaknya Allah, baik itu dosa, pemberontakan, atau rancangan iblis sekalipun tidak bisa menggagalkan tujuannya Allah. Karena Allah berkuasa dan berdaulat, Allah mengendalikan urusan dunia ini. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini yang secara kebetulan.
Allah berkuasa dan mengetahui atas setiap perubahan dan setiap peristiwa yang terjadi, sebab kekuasaan terletak di atas bahunya Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah berkuasa dan berdaulat, Allah di dalam Yesus telah memilih umatnya untuk dirinya sendiri dan dari sebelum dunia dijadikan. Pemilihan untuk memperoleh kasih dan karya keselamatannya semata-mata karena kedaulatan Allah sendiri, bukan upaya dari diri kita sendiri. Baik, puji Tuhan saudara, video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada kesempatan sore hari ini saudara, terlebih dahulu saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan, yaitu suara gembala dari yang terkasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Eti Pariaji buat setiap kita. Suara gembala dengan tema untuk minggu ini saudara, yaitu bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal. Pertama doa pembukaan, Tuhan Yesus kami bersyukur Engkau berkenan atas seluruh rangkaian perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Mulai dari perayaan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno sampai ke rally Natal di daerah-daerah cabang-cabang Gereja Tiberias. Semua acara Natal Gereja Tiberias berlangsung dengan luar biasa dan penuh sukacita. Banyak jiwa-jiwa yang baru yang bertobat dan diselamatkan. Doa kami, seluruh jemaat yang merayakan Natal bersama dengan Gereja Tiberias diprogramkan pesta di Kerajaan Sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal. Yang pertama, memiliki sikap yang selalu sukacita. Matius 2 ayat 1 hingga 12. Sesungguhnya peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah peristiwa yang terbesar dalam sejarah manusia. Orang Majus menyambut Natal dengan sukacita. Mereka rela mengorbankan tenaga, waktu, dan segala sesuatu yang untuk datang menyembah Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus Tuhan. Itu sebabnya sikap kita dalam menyambut Natal, marilah kita selalu bersukacita dalam hidup ini. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, tetaplah bersukacita. Karena Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Yang kedua, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia yang baru. Efesus 4 ayat 20 hingga 23. Sikap kita dalam menyambut Natal, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia yang baru. Kita buang perkataan dusta, kasar, mencuri, menendam amarah, menyimpan kepahitan, kegeraman, dan juga fitnah. Kita harus ramah seorang dengan yang lain, saling mengasihi dengan berlaku yang baik. Sehingga melalui perilaku kita, nama Tuhan boleh dimuliakan dan banyak yang datang kepada Tuhan. Yang ketiga, kita cinta Tuhan dan kita cinta sesama tanpa syarat. Lukas 2 ayat 8 hingga 20. Pemilihan Allah atas para gembala domba untuk menerima berita Natal adalah sesuatu yang menarik. Kenapa kepada para gembala? Karena para gembala domba ini menjaga domba-dombanya dengan baik. Dan mereka ini hidup sederhana. Ini mengajarkan kita untuk harus mengasihi jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Itu sebabnya Natal merupakan sarana penginjilan. Maka sikap kita dalam menyambut Natal adalah kita harus mengasihi Tuhan dan sesama tanpa syarat, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat, belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian saudara gembala, kasih tepuk tangan yang paling terbaik buat Tuhan kita, Tuhan Yesus yang luar biasa. Boleh berikan kesempatan setiap kita mendengar pesan Tuhan lewat suara gembala dari yang terkasih Ibu Gembala Sidang,
ke pendeta dan hati Pariaji. Puji Tuhan saudara, pada sore hari ini kita akan sebentar masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari buka hatimu, mari datang sama Tuhan dengan percaya sungguh dalam firman Tuhan. Kita boleh melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan setiap kita. Yang rindu mari satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk hari yang baik ini. Di penghujung tahun 2025 kami boleh tetap teguh dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Bukan karena kuat dan hebat kami ya Bapa, tapi karena kasih-Mu yang telah memilih setiap kami. Kasih-Mu yang menguatkan, kasih-Mu yang luar biasa menuntun kami hingga saat ini. Dan kami imani sampai dengan selama-lamanya tetap dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya. Kami telah memberikan pujian kami, penyembahan kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan saat yang terbaik ini Tuhan, kami rindu memberikan hati kami seutuhnya untuk boleh Tuhan ajar, Tuhan bentuk, Tuhan buat kami mengerti dalam setiap firman Allah yang sebentar akan diberitakan. Kami percaya firman-Mu tidak hanya sekedar kata-kata, tapi semuanya ada kuasa yang mengubahkan, memulihkan setiap kami. Dan di dalam-Mu Tuhan Yesus kami terima kemenangan yang sejati. Kami siapkan hati kami Tuhan, menerima yang terbaik, firman Allah yang pastinya akan mengubahkan kami di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan kembali yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Katakan sama-sama. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Oh, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kami siapkan hati kami untuk hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Angkat tangan-Mu bersama-sama jemaat Tiberias. Kita boleh katakan dengan sungguh, firman-Mu
firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan, penolong hidup kami. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari persiapkan hatimu menerima firman Allah. Katakan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Aku percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Ku siapkan hatiku Tuhan, siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Biar musik menyembah Tuhan, kita boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia, saudara. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, kami terima di dalam Yesus Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, kami terima pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Sampai selama-lamanya Tuhan, kami mau tetap lekat dengan firman-Mu ya Bapa. Ini hati setiap kami siapkan dalam nama Yesus. Ini hati kami Tuhan, siap menerima firman-Mu dengan bersyukur. Mari bersama-sama kita boleh katakan, saudara. Katakan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Katakan firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan Tuhan, lembutkan setiap hati di tempat ini, karena kami siap menerima yang terbaik. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, amin, tiada berubah. Katakan bersama-sama, firman-Mu Tuhan, amin Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari sambil kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus, katakan sama-sama. Firman-Mu Tuhan. Angkat tanganmu yang siap menerima yang terbaik di penghujung tahun 2025. Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Dahulu sekarang, katakan bersama-sama. Dahulu sekarang, amin. Tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku Tuhan. Siapkan hatimu sore hari ini. Angkat tanganmu, percaya sama Yesus. Come on. Dengar firman-Mu. Mari sama-sama. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu Tuhan, dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Aku percaya firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oh, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang Tuhan, dahulu sekarang, sampai selama-lamanya tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami, aku percaya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari bersama-sama angkat tanganmu kembali di hadapan Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Tuhan Yesus untuk menerima pribadi-Mu, firman-Mu yang pasti akan mengubahkan hidup kami. Angkat tanganmu, mari bersama-sama. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan, bersama-sama. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan, Tuhan.
Ajaib Tuhan indah. Ajaib Tuhan. Kami memujikan besar-Mu. Ajaib Tuhan Yesus, amin. Ajaib Tuhan. Satu suara jemaat Tiberias. Ajaib Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyi yang terbaik. Kami memujikan besar-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, kami memujikan besar-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan di tengah kesibukan kami, di tengah kami dalam berjuang dalam kehidupan. Kami masih Tuhan izinkan bisa merayakan Natal di bulan ini. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Alkitab mencatat hidup manusia bukan dari roti saja, manusia butuh firman. Alkitab juga mencatat iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan pulihkan, yang siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar? Luar biasa. Senang kembali ya bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia cabang Bekasi Town Square. Perjalanan dari Metro Sunter ke Betos tadi lumayan hujan gede di daerah Becakayu Bapak Ibu ya, tapi pas turun tadi udah mulai reda ya, tapi saya bersyukur luar biasa ini hujan-hujan begini dingin ya, sebenarnya enak makan Indomie tidur ya Bapak Ibu ya, minum susu coklat panas, wah itu paling enak tuh, the best, selimutan lagi, waduh itu paling enak, AC-nya -5 Bapak Ibu ya kan, itu tapi mantap loh ya, tetap ibadah ya, apalagi mau merayakan Natal. Jangan lupa jadwal malam Natal dan Natal nanti Bapak Ibu boleh cek di website ya. Jadi pastikan kita beribadah ya malam Natal dan Natal. Biar bukan hanya kita kumpul keluarga, tapi kita ibadah dulu. Ya bersukacita, baru kita nanti bisa menikmati berkat Tuhan ya bersama keluarga. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam firman. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah Yusuf dan Maria setia dalam proses Allah. Ya, Yusuf dan Maria setia dalam proses Allah. Ya, kita buka Alkitab kita dari Lukas 1 ayatnya yang ke-38. Lukas 1 ayatnya yang ke-38. Yuk, silakan Pak. Lukas 1 ayatnya yang ke-38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Ayat ini menunjukkan sikap penyerahan total kepada kehendak Allah sebagai dasar kesetiaan di dalam prosesnya. Bapak Ibu, ketika Allah mau memberikan keselamatan bagi kita, Dia memberikan Yesus. Ya, Allah itu menjadi manusia. Dan gak mungkin Bapak Ibu tiba-tiba Allah turunin Yesus dari sorga begitu loh dengan secara ajaib. Itu akan membuat manusia pasti tidak akan menerima keselamatan. Makanya Allah menjadi manusia, ya Yesus menjadi manusia, ya diberikannya kepada kita itu melalui proses yang alami. Seperti kita lahir dari kandungan atau rahim ibu kita.
Nah, yang luar biasanya Bapak Ibu, yang mendapatkan kepercayaan untuk menjadi orang tua Yesus yaitu Yusuf dan Maria. Ya, di banyaknya manusia di zaman itu, ya taruhlah 1 miliar atau 2 miliar orang di zaman itu, tetapi yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang tua, ya, untuk mengerjakan keselamatan, program keselamatan Tuhan di muka bumi ini, yang dipilih menjadi orang tuanya Yesus adalah Yusuf dan Maria. Kenapa Yusuf dan Maria, Bapak Ibu? Ya kan, karena Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Ya, mempunyai kedewasaan rohani. Mereka hidupnya penyerahan total. Bahkan tadi kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, Alkitab mengatakan apa? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi Maria mengatakan dia adalah hamba Tuhan. Adalah apa? Adalah orang-orang yang memang mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Dan dia dan Yusuf adalah orang-orang yang setia sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya mau dipakai Tuhan di tahun 2026, Bapak Ibu, ya kan, dan Bapak Ibu dan saya mau melihat ada rencana yang besar, ada rancangan Tuhan yang baik terjadi dalam hidup kita, jangan ragu-ragu untuk penyerahan total sama Tuhan. Jangan ragu-ragu untuk bergantung full sama Tuhan. Kenapa? Karena kalau orang hanya berharap kepada manusia, orang kalau bergantung kepada manusia, kan Alkitab sudah kasih tahu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bapak Ibu yang pernah mengandalkan manusia, jujur-jujur aja, ayo pernah. Iya kan, berapa kali dikecewakan sama orang, berapa kali ditipu sama orang, berapa kali dikhianati sama manusia, atau rekan kerja, saudara, keluarga, dan sebagainya. Ya, berapa kali kita kecewa kepada manusia, tetapi pertanyaannya adalah, pernah nggak kita kecewa sama Tuhan? Kalau orang Kristen yang nggak tahu kebenaran, dia bisa saja kecewa sama Tuhan. Tapi kalau orang Kristen yang tahu kebenaran, dia tidak akan pernah kecewa sama Tuhan. Justru dia bergantung, justru dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena keputusan bergantung dan menyerahkan hidup kepada Tuhan itu adalah keputusan yang terbaik. Ya, kalau kita minta tolong sama manusia, berapa kali saya katakan, 1-2 kali bisa ditolong. Ya, 3-4 kali telepon diangkat. Tapi kalau udah 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 100, orang merasa terganggu. Orang ini telepon saya terus, orang ini ganggu terus, dan sebagainya. Makanya Tuhan Alkitab mengatakan jangan pernah mengandalkan manusia. Ya kan, Alkitab mencatat Bapak Ibu dan saya, berserah totallah kepada Tuhan. Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang sederhana. Ya, mereka hamba Tuhan. Ya, mereka tidak memikirkan dunia. Dan itulah orang-orang seperti itulah yang dipilih oleh Tuhan. Yusuf dan Maria menjadi orang tuanya Yesus. Artinya apa? Tuhan memberikan rencana, memberikan rancangan yang besar untuk Yusuf dan Maria. Saya percaya tahun 2026 Tuhan sudah siapkan rencana-rencana yang besar untuk kita. Amin. Tuhan siapkan untuk rancangan-rancangan yang besar untuk kita. Alkitab mengatakan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Rancangan Tuhan bagi Yusuf dan Maria menjadi orang tuanya Yesus, itu adalah suatu rencana yang luar biasa. Kenapa? Karena Yesus dilahirkan untuk menyelamatkan hidup Bapak, Ibu, dan saya. Hari ini kalau Yusuf Maria hidupnya total, berserah kepada Tuhan, setia, mendapatkan rencana yang besar sama Tuhan. Saya percaya setelah Natal ini masuk tahun baru, bukan kabar buruk yang kita terima, tetapi kabar baiknya apa? Rencana Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang penuh dengan mujizat, Tuhan akan berikan kepada kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yusuf dan Maria? Belajar dari Alkitab, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yusuf dan Maria? Yang pertama, Bapak Ibu, Yusuf dan Maria memilih apa? Setia memilih kehendak Allah. Ya, mereka setia memilih kehendak Allah. Kita lihat Matius 1 ayatnya yang ke-19. Silakan Pak.
Matius 1 ayatnya ke-19. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Oke, keterangan ayat ini, Yusuf mengutamakan kehendak Allah di atas rencana dan harga dirinya. Ketika Yusuf dengan Maria, Bapak Ibu, malaikat memberitahukan bahwa Maria sudah hamil Yesus. Ya, tetapi malaikat mengatakan jangan kau ceraikan Maria Yusuf. Karena bayi yang di dalam kandungannya itu adalah bayi Roh Kudus. Nah, Yusuf ingin menceraikan Maria, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yusuf tidak mau ada konsekuensi yang sangat mengerikan karena ketahuan, ya kan, orang menganggap ada perzinahan dan percabulan di sana. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Malaikat mengatakan kepada Yusuf, jangan kau ceraikan. Kenapa? Karena engkau dan Maria akan menjadi orang tua yang dimana nanti Yesus dilahirkan, dia adalah penyelamat umat manusia. Akhirnya Yusuf tidak menceraikan Maria, Bapak Ibu. Yusuf akhirnya bersama Maria menjadi orang tuanya Yesus. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya di sini kita mempelajari bahwa Yusuf mengutamakan kehendak Allah. Di tahun 2025 ini kehendak mana yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Apakah selama ini yang kita lakukan berhasil atau tidak? Gagal atau tidak? Ya kan? Apakah selama tahun 2025 ini yang kita lakukan adalah kehendak manusia atau kehendak Tuhan? Hati-hati Bapak Ibu, akhir zaman mengatakan banyak orang Kristen, banyak manusia yang hidupnya dalam kedagingan, yang selalu mengutamakan kehendak dirinya. Alkitab mengatakan kehendak manusia, keinginan daging itu bisa membawa kehancuran. Kita perlu berhikmat Bapak Ibu, ya di akhir zaman ini. Kita nggak bisa lagi sembarangan lagi hidupnya. Kita nggak bisa lagi hanya modal kepintaran, kecerdasan, apalagi kita punya pengalaman, nggak bisa. Sekarang ini adalah akhir zaman. Alkitab mengatakan hari-hari ini adalah hari yang jahat. Hati-hati dengan apa kata Alkitab, pintu yang lebar dan pintu yang sempit. Banyak orang percaya lebih senang Bapak berjalan untuk masuk dalam pintu yang lebar. Pintu yang lebar berbicara kehendak sendiri. Berbahaya. Ya, banyak kita yang gagal di sana, banyak kita yang hancur di sana, banyak yang babak belur hidupnya. Karena apa? Karena hidupnya dalam kehendak sendiri. Tapi banyak juga orang percaya yang hidupnya sesuai dengan kehendak Allah, walaupun di proses-proses Tuhan, tetapi ujung-ujungnya semuanya menjadi baik. Hati-hati ya, anak-anak muda, jangan kau hidup dengan kehendak sendiri, suka-sukanya kita. Ya Pak, kan namanya hidup Pak. Ya namanya hidup sekali Pak. Ya bolehlah coba ini coba itu. Bolehlah coba ini coba itu. Saya katakan minggu kemarin, hidup manusia tidak ada yang tahu. Yakobus 4 ayat 14. Hidup manusia bagaikan uap, hari ini kelihatan, besok lenyap. Tidak ada yang tahu, makanya berjaga-jaga, hati-hati. Jangan kita hidup melakukan kehendak sendiri. Kehendak sendiri rupanya kata Alkitab, di situ jebakan Batman membawa kita ke dalam kehancuran. Berapa hari kemarin Bapak Ibu ada jemaat telepon saya. Pak Alek bisa nggak kunjungan rumah sakit? Di mana Bu daerahnya? Di daerah Cisalak Pak. Nggak jauh lah dari Cibubur Cisalak situ ya. Oke. Bisa nggak hari ini? Katanya begitu. Hari Selasa atau hari Rabu? Ya saya lupa. Oh hari Rabu. Saya nggak bisa Bu, saya bilang. Saya harus mengantarkan anak saya ada ujian matematika, les matematika. Dan yang kedua, sorenya saya ada pelayanan. Saya ada pelayanan Natal di Lipo Mall Kemang. Di daerah Jakarta Selatan. Natalan di sana. Jadi bisanya kapan Pak Alek? Besok siang Kamis bisa di kunjungan yang jam 12 sampai 13. Oh bisa Pak Alek. Besok ya Pak Alek ya? Oke. Ya, malamnya Bapak Ibu Rabu malam. Yang ngundang saya, ibu itu bilang, Pak Alek hari Kamis cancel ya, karena saya mau jemput kakak saya di bandara. Oke Bu, jadi Jumat Pak Alek bisa, Jumat diganti lagi. Kunjungan rumah sakit, Kamis nggak bisa, Jumat jam 12 sampai jam 13, 1 jam. Kamis malam, ibu itu ingetin saya, remember saya. Pak jangan lupa besok Jumat ya, siap. Ya saya habis ngantar anak saya les, siang saya langsung ke rumah sakit. Tiba-tiba dia WA saya jam 10, jam 12 malam dia WA lagi.
Pak, mama saya sudah meninggal. Berarti saya nggak jadi ke rumah sakit untuk doain mamanya. Udah 2 kali cancel untuk ke rumah sakit, nggak bisa. Jumat udah fix, mamanya sudah meninggal. Apa yang mau dikata? Namanya juga kehidupan. Iya kan? Rally Natal 19, saya ke RCBD, pulang dari situ, ibu itu telepon, Pak bisa nggak ke rumah sakit UKI untuk pengurapan? Oke, bisa. Macet sekali waktu tadi atau Jumat malam itu, saya ke rumah sakit Duka UKI sampai jam 11:30 sama istri dan anak, saya urapi. Inang itu sudah selesai. Ya, saya ingin katakan Bapak Ibu, ya hidup kita ini jangan disia-siakan. Iya kan, kalau kita hidup dalam kehendak kita sendiri Bapak Ibu, Alkitab mengatakan kehendak sendiri bisa membawa kita dalam kehancuran. Ya kan, sudahlah hari ini kita bertobat, kita lakukan hidup dalam kehendak Allah. Kehendak Allah itu pasti yang terbaik dalam hidup kita. Ya, perempuan bilang, Pak tolong doain Pak, saya ingin dapat jodoh. Ya Pak, ada laki-laki deketin saya. Ganteng nggak? Ganteng Pak. Hidungnya mancung nggak? Mancung Kak. Mirip saya nggak? Mirip Pak, katanya gitu. Tapi Pak, agamanya ya begitulah Pak, bukan Kristen. Kristen Pak, aku kan Batak Pak, katanya gitu. Siantar, oh iya. Oke. Terus kalau menurut Pak Alek bagaimana? Kehendak kamu gimana? Aku suka Pak. Kehendak kamu gimana? Aku pingin sama dia Pak. Tapi aku nggak mau buru-buru Pak. Kehendak Tuhan apa Pak ya buat saya? Terang dan gelap nggak bisa bersatu. Nah itu dia. Tapi kalau mau dipaksain terserah. Semua orang diberikan kehendak bebas. Tapi kehendak bebas bagi orang yang sudah mengetahui kebenaran. Seharusnya kita tetap tunduk kepada Tuhan. Ya, kita semua bisa bikin dosa Bapak Ibu. Saya pulang gereja bisa bikin dosa nggak? Bisa. Mau macam-macam bisa nggak? Bisa. Tetapi kalau kita sudah mengerti kebenaran, kita nggak mau mempergunakan kehendak bebas kita. Untuk apa? Untuk dosa di hadapan Tuhan. Jadi Pak Alek, menurut Pak Alek bagaimana? Ya janganlah, kan bukan Kristen, repot. Terang dan gelap nggak bisa bersatu. Tapi Pak saya cinta, jangan. Tetapi Pak, nggak usah banyak tapi, jangan. Tapi kalau kamu mau terus, saya tidak bertanggung jawab. Itu urusan sama Tuhan. Iya Pak, saya nanti doain ya Pak Alek, nanti dapat jodoh ya, dapat. Makanya rajin ke Betos. Yang jam keberapa Pak? Yang jam 4 aja, saya bilang begitu. Kalau yang agak sore cabe-cabean, saya bilang ya kan. Kalau yang jam 4 ada yang dewasa-dewasa lah. Ada yang sendiri-sendiri, eksekutif muda, ada banyak. Ada yang kelimis-kelimis pakai jas, ada Pak, ada. Ya, tapi jangan yang terlalu sore, jangan. Itu SMP SMA itu susah, nggak ada pengharapan itu. Tapi kalau Betos jam 4, Esmut, ya, PNS, ada. Oh gitu Pak, ada. Nanti ketemu ya Pak, ketemu, jadi tuh. Saya doain ya, udah. Ya, berapa banyak kita punya kehendak bebas, akhirnya kita urungkan. Enggak Enggak sesuai dengan firman, jangan itu bagus. Ya, pikirkan baik-baik ke depan, ya. Kalau melanggar firman jangan diterobos. Kalau melanggar firman jangan terus berjalan. Enaknya sesaat tapi nanti hancurnya belakangan. Kalau ikut firman, prosesnya hari ini mungkin sakit, prosesnya mungkin hari ini air mata, tapi nanti beresnya pulang akan bersorak-sorai. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang setia di dalam memilih kehendak Allah. Di tengah keterbatasan mereka, mereka tetap setia melakukan kehendak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf dan Maria? Yang kedua adalah setia dalam proses yang melelahkan. Setia dalam proses yang melelahkan. Kita lihat Lukas 2 ayat 4 sampai 5. Silakan Pak. Lukas 2 ayatnya keempat sampai kelima. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud.
supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Oke. Keterangan dari ayat ini apa Bapak Ibu? Perjalanan ke Bethlehem tidak mudah. Namun Yusuf dan Maria tetap melangkah karena percaya Tuhan sedang bekerja. Ketika zaman Yusuf Bapak Ibu memang sulit di zaman itu. Kemanapun mereka melangkah jalan kaki. Mungkin ditemani dengan keledai. Ya, kalau Maria capek duduk di atas bahunya keledai. Yusuf membawa keledainya mengiringinya dengan rasa capek dan lelah. Ya, ketika Yesus lahir Bapak Ibu, Yesus lahir tidak di rumah sakit mewah eksklusif dengan pelayanan VIP, tidak. Bapak Ibu kan sudah tahu, Yesus lahir di Bethlehem, di kandang domba, dan tempat Yesus untuk tidur itu di palungan. Ya, palungan itu tempat apa? Tempat makan minumnya domba, Bapak Ibu, kambing, embe. Di situ ada virus-virus, kotoran dan sebagainya. Tempat yang tidak layak untuk seorang bayi. Tetapi Allah memilih palungan, Allah memilih kandang domba untuk mengajarkan kepada kita, Dia adalah Allah yang rendah hati. Ya. Nah, proses-proses kehidupan itu Bapak Ibu, itu sangat melelahkan. Makanya Yusuf dan Maria perjalanan ke Bethlehem tidak mudah, tetapi yang kerennya dari Yusuf dan Maria di tengah kelelahan dalam perjalanan iman mereka, mereka tetap melangkah. Banyak orang Kristen Bapak Ibu yang menghadapi tantangan yang sulit, mereka tidak mau melangkah. Kenapa? Ketika hamba Tuhan tanya, kenapa kamu tidak mau melangkah? Aku takut Pak. Ya, aku bingung Pak, aku bimbang. Dia takutnya jatuh seperti yang kemarin-kemarin lagi. Saya katakan, kebimbangan dan ketakutan itu manusiawi. Tetapi kebimbangan dan ketakutan itu adalah musuh dari iman. Siapa yang sempurna di hadapan Tuhan? Tidak ada. Ya, kita tak masuk tahun 2025, Bapak Ibu bisa flashback sebentar. Di Januari, di Februari, di Maret dan sebagainya. Saya pernah katakan di sini, banyak yang di PHK. Hari Minggu saya 8 kali khotbah, 8 tempat, 8-8-nya. Semua tempat yang saya datangi, semuanya ada orang yang di PHK. Sesi 1 di Boston, kota Cibubur. Pak, saya di PHK. Naik ke SCBD, Pak, saya di PHK. Ke Bidek, Pak, saya di PHK. Suami istri lagi, dua-duanya di PHK. Naik Karawaci, Pak saya di PHK. Ke Sunter, Pak saya di PHK. Ke Betos, Pak saya di PHK. Ke Sarbini, Pak saya di PHK. Gading-Nias, Pak saya di PHK. Tapi kenapa yang di PHK itu sekarang masih tetap ada di bulan Desember. Bahkan bisa menerima pertolongan Tuhan karena mereka tetap melangkah. Tidak ada yang mustahil bagi yang melangkah. Tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Tapi semuanya mustahil bagi orang-orang yang tidak berani melangkah. Bapak Ibu yang dulu tinggal di kampung, lahir bukan di Jakarta. Pak saya lahir di Sibolga Pak. Pak saya lahir di Tarutung Pak. Saya lahir di Medan Pak. Pak saya lahir di Siantar Pak. Zaman dulu pernah kepikiran gak punya rumah di Bekasi? Zaman dulu pernah kepikiran gak bisa sekolah di ITB? Zaman dulu Pak bisa kepikiran gak punya usaha sampai ke luar negeri Pak? Coba lihat sekarang foto-foto di album. Sekarang banyak orang, wih ada di luar negeri dan sebagainya. Liburan ke Malaysia, liburan ke Singapura, liburan ke Swiss. Tadi ada jemaat mau liburan ke Iceland. Haleluya. Bu Pak mau liburan kemana? Iceland. Oh ya, saya tahu. Di mana itu? Di Kerawang, saya bilang gitu, Iceland. Air esnya mencair dong kalau di Kerawang. Coba. Iya kan? Awal-awal pernikahan boro-boro punya duit Pak. Jalan-jalan ke Singapura. Awal-awal pernikahan boro-boro bisa jalan-jalan ke Malaysia. Awal-awal nikah boro-boro bisa bisnis trip ke Eropa. Jalan-jalan ke Israel boro-boro Pak. Tapi karena terus melangkah, terus lakukan yang terbaik, terus beriman, berkatnya ada tuh. Ya, mujizatnya ada tuh. Dulu nggak pernah berpikir bisa punya rumah, ngontrak terus, ngontrak terus, ngontrak terus. Puji Tuhan Pak. Suami diberkati dalam pekerjaannya, bisa nyicil rumah di Sumarekon. Kenapa bisa begitu? Karena terus melangkah. Saya sama istri Bapak Ibu,
menikah dengan banyak keterbatasan. Tapi Papa Raji dengan Ibu selalu mendoakan setia melayani, jaga hidup kudus, ya kan? Jaga kerukunan rumah tangga. Secara ajaib ya Tuhan memberikan rumah. Saya tidak pernah berpikir. Dulu berpikir punya anak bagaimana, sekarang anak saya sudah SD. Udah banyak pertanyaan, papi kenapa begini? Papi bagaimana? Papi gimana begini? Saya jemput anak saya SD kelas 1 di Penabur. Kadang-kadang saya berpikir, bisa juga gak ya gue bisa sekolahin anak ya. Dulu padahal di Regina Pacis 1 kelas 45, saya ranking 43 Tuhan. Guruku bilang Alexander Simbanjuntak tong kosong bunyi nyarinya. Tidak ada pengharapan. Matematikaku 4. Seperti kursi ini Bapak Ibu. Bayangin. Ya, mantan pemain lama lagi. Pak Alek dulu buaya, bukan buaya apa? Dinosaurus, saya bilang begitu. Tapi bisa jadi hamba Tuhan. Saya juga bingung. Punya istri, ya, punya anak 2. Saya kadang kalau di kamar sama istri lagi ngobrol, sama lihat anak-anak, istri saya bilang, kok bisa ya kita ketemu ya Bang ya? Aku Sulawesi Utara, kamu Sumatera Utara. Itu ibarat Yudea ke Bethlehem Bang, katanya begitu. Seperti Yusuf dan Maria. Saya bilang jodoh gak ada yang tahu. Kalau dulu aku lama di Medan mungkin aku gak ketemu kamu. Aku mungkin nikah dengan buru mamaku, Borusiahan, anak nitulang. Aku bilang, Pariban. Iya kan mamaku kan Borusiahan. Mungkin aku dapat si Hotang. Mungkin aku mendapat Raja Guguk, Silitonga atau apalah. Tapi kata Tuhan, tidak ku kasih kau di Medan Siantar, ku kasih kau di Sulawesi Utara. Disitulah engkau akan bertemu dengan jodohmu. Aku kan Batman, Batak Manado. Pembela yang benar, Batman. Ya kan? Tetapi dalam menjalani rumah tangga melelahkan, gak melelahkan juga loh, capek loh. Anak sakit, ke rumah sakit, saya ada pelayanan, istrinya nyetir mobil ke rumah sakit, bagi-bagi tugas. Iya kan, sekolahin anak, sabar dalam mendidik anak. Anak udah mulai, kadang-kadang mulai, gak begitu papi, gak begitu mami, dan sebagainya. Harus sabar-sabar, melelahkan gak? Melelahkan. Waktu tidur berkurang gak? Berkurang. Tetapi saya bersyukur, Tuhan memberi kekuatan selalu. Ya makanya jangan ngoyok gitu loh, jangan mengeluh. Tuhan mengasih tahu kita capek, gak apa-apa. Tetapi teruslah melangkah. Karena Tuhan senang dengan orang-orang yang terus melangkah. Terus melangkah itu artinya percaya. Karena Tuhan sedang bekerja. Hari ini mungkin belum kelihatan. Tapi Alkitab mengatakan di bawah kolong langit ini semua ada waktunya. Ada waktunya menabur dengan air mata, ada waktunya menuai dengan sukacita. Tepat pada waktunya Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan yang ketiga Bapak Ibu, apa bisa kita pelajari dari Yusuf dan Maria? Ya, dan yang ketiga adalah setia. Mereka setia dengan menjaga hidup kudus. Kita lihat Matius pasalnya yang pertama 18 sampai 19. Silakan Pak. Matius 1 ayatnya yang ke-18 sampai ke-19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Oke. Keterangannya apa? Di tengah tekanan dan potensi celah, Yusuf dan Maria, mereka memilih hidup benar di hadapan Allah. Tuhan sedang mencari orang-orang yang setia hidup benar. Bapak Ibu tahu kita di gereja Tiberias ini punya visi misi apa? Mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Tuhan tertarik dengan orang-orang yang hidup kudus. Tuhan sangat tertarik kepada orang-orang yang memilih untuk hidup benar di tengah dunia yang degradasi moral. Kenapa Nuh bersama keluarganya dipilih Tuhan? Kenapa Nuh bersama keluarganya tidak mengalami kebinasaan di air bah?
Bahkan mereka dipercaya Tuhan untuk bikin batra. Karena Nuh ditemukan Tuhan tidak mencemarkan dirinya di zaman itu. Kenapa Daniel Bapak Ibu diberikan kepintaran 10 kali lebih cerdas dari orang dunia? Dikasih Tuhan kepintaran. Karena Daniel memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa Yusuf bisa tinggal di istana? Menjadi orang kepercayaannya Firaun. Tidak punya modal apa-apa untuk bisa tinggal di istana. Kenapa? Karena Yusuf memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, jangan ikut arus dunia, jangan ikut orang dunia melakukan dosa. Bapak Ibu sudah tahu alasan Allah memberikan Yesus supaya Bapak Ibu dan saya diselamatkan dari namanya kebinasaan. Orang kalau hidupnya dosa, Bapak Ibu ya nggak jaga hidup, sulit hidupnya. Saya nggak bisa lagi ngomong tentang yang baik-baik tentang dosa. Dalam arti begini, kalau orang hidupnya nggak kudus, nggak punya masa depan. Gak punya masa depan. Dia gimana hidupnya tidak berkenan? Apa yang dia kerjakan pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Gak dapat blessing sama Tuhan. Gak dapat restu dari Tuhan. Apa yang mau dia kerjakan pasti gagal. Tetapi Mazmur 34 ayat 10 Alkitab mengatakan apa? Orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya kudus, hidupnya tidak berkekurangan. Saya selalu baca Mazmur 34 ayat 10 setiap hari Bapak Ibu. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan aku sebagai hamba Tuhan, sebagai suami, sebagai bapak dari 2 orang anak. Supaya kemana aku melangkah, aku terus menjaga hidupku berkenan di hadapan Tuhan. 2026, Bapak Ibu lihat. Menjelang akhir tahun apa yang terjadi? Bencana alam. Kemarin tadi malam yang di daerah Tegal tuh, di Guci ya, apa namanya orang-orang kalau wisata-wisata namanya Guci itu. Mami saya pernah ke situ, jalan-jalan. Saya lihat banjir bandang, ngeri sekali. Ya, Dubai, banjir. Timur Tengah ada yang banjir daerah-daerahnya. Siapa yang bisa stop apa namanya bencana alam? Hanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hanya Tuhan yang bisa stop itu. Tapi dengan adanya apa yang terjadi sekarang, itu mengingatkan kita, hati-hati manusia. Hati-hati kalau engkau hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, mari kita bertobat, amin. Ya, ada langkah-langkah hidup kita yang salah, kita rendah hati saja sama Tuhan. Tuhan, memang tahun ini saya banyak melanggar firman. Saya menjauh dari Tuhan. Saya jarang ke gereja, saya malas ke gereja. Ya, masuk tahun 2026, aku mau setia sama Tuhan. Lihat nih nanti Natal ya, malam Natal dan Natal pasti penuh sesak. Kristen-Kristen pohon Natal itu keluar semua. Iya, yang setahun sekali ya. Nanti pohon Natal keluar, dia juga keluar. Nanti pohon Natal masuk gudang, dia juga masuk gudang Bapak Ibu ya kan. Sampai ketemu tahun depan katanya begitu. Jangan. Kalau yang di Betos ini yang jam 4, semua radikal ini. Ini makanan keras terus ya yang jam 4 ya. Makanya muka-muka pertobatan semua ini ya kan. Ya muka-muka hidup kudus, penuh kemuliaan semuanya. Iya kan? Makanya yuk jangan malas ya, jangan lalai. Sama-sama hidup kudus, sama-sama saling menguatkan, sama-sama saling mendoakan. Ingat, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah semakin dekat. Natal mengingatkan kita, ayo setia hidup kudus. Yusuf dan Maria hidup kudus, mereka juga diberkati Tuhan. Orang yang hidup kudus tahun 2026, hidup mereka juga pasti diberkati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kesimpulan, yuk pemain musik worship leader. Kesetiaan Yusuf dan Maria dalam prosesnya Allah menunjukkan bahwa ketaatan dan hidup kudus membawa rencana Tuhan digenapi pada waktunya. Selamat hari Minggu Tiberias, Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Allah. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah
ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus mengajak manusia untuk mengerjakan keselamatan yang sudah Dia rancangkan. Karena Allah melihat bahwa manusia itu adalah rekan sekerja Allah. Sorga memilih Yusuf dan Maria karena mereka hidupnya setia sama Tuhan. Jadilah orang-orang yang setia sama Tuhan. Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah dengan setia. Saya percaya Yusuf dan Maria juga punya kehendak sendiri, punya kehendak bebas sendiri. Tetapi kehendak bebas mereka tundukkan kepada kehendak Allah. Banyak orang percaya yang hidup dalam kehendak bebasnya akhirnya hancur. Tapi banyak orang percaya yang hidupnya melakukan kehendak Allah, masa depannya diberkati Tuhan. Yang kedua, hidup melelahkan. Perjalanan iman tidak ada yang mudah. Perjalanan iman pasti melelahkan. Ada air mata di sana. Tetapi Alkitab mengatakan, jangan takut, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yang harus kita jaga di dalam pikiran dan hati kita, Tuhan beserta kita. Dan yang ketiga, Yusuf dan Maria, mereka setia jaga hidup kudus. Ya, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Alkitab. Ya, Tuhan mempersiapkan rumah di kerajaan sorga. Bagi siapa? Bagi anak-anaknya yang setia jaga hidup kudus. Kekudusan menyenangkan hati Tuhan. Kekudusan membawa kita bisa melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan janjikan di akhir zaman. Setialah dalam hidup kudus dan jangan membuka celah bagi dunia. Tinggalkan dunia, ikut Yesus dan setialah dalam kekudusan. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu.
Terima kasih Tuhan, segala sembah pujian kami hanya layak bagi Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman Tuhan pada sore hari ini yang kami percaya mengajar, memberkati setiap kami. Doa kami Roh Kudus, terus mampukan setiap kami, terus pimpin hidup kami agar kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ucap berkat bagi terkasih Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak bersama tim, bersama keluarga di mana melangkah melayani sepanjang hari ini. Tuhan Yesus yang urapi, Tuhan Yesus yang pakai semakin luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Maka pada sore hari ini sebelum kami masuk perjamuan kudus, kami memberikan persembahan kami. Kami sungguh percaya kami tidak kekurangan sebab Tuhan Yesus Raja kami yang mencukupi segala keperluan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Setiap Jumat Tuhan setelah berikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Diberikan Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita bersama-sama. Pada sore hari ini kita masuk perjamuan kudus, kita mau terima yang terbaik tubuh darah Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kita percaya pada sore hari ini kuasa Tuhan nyata bagi setiap kita, kebaikan Tuhan nyata bagi setiap kita. Sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Sempurnakan kami.
sempurnakan hidup kami. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dipastikan roti dan anggur sudah dipersiapkan. Angkat rotinya dulu. Sama-sama kita katakan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama, kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga. Dalam rumah tangga kami ada orang ketiga, tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami, kelemahan tubuh kami sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu. Bapak Ibu berdoa sama Tuhan, setia melakukan kehendak Tuhan, tetaplah melangkah, tetaplah percaya Tuhan sedang bekerja, dan tetaplah hidup kudus. Minta kekuatan sama Roh Kudus dan memampukan kita untuk hidup kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kasih Pak. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Mana kami melangkah jaga malaikat, diurapi penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diberkati setiap permohonan doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa ini. Mujizat sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square, Tuhan berkati. Berkati juga koordinator di tempat ini, Pak David Raharja bersama tim yang melayani. Tuhan berkati. Jeripayah Bapak Ibu semua yang melayani tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pari Haji, Tuhan berkati. Ibu Gembala panjang umur, Ibu Gembala selalu sehat, diurapi penuh kemuliaan Tuhan, penuh hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin gereja Tiberias di akhir zaman ini, menjangkau banyak jiwa-jiwa. Berdoa untuk Bapak Pendeta Aristo, berdoa untuk Bapak Pendeta Argo, Tuhan berkati, melayani penuh kuasa dan penuh mujizat Tuhan. Berdoa buat seluruh jemaat Tiberias Betos yang hadir di gereja maupun live streaming, Tuhan berkati. Setialah sama Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
semua pasti akan ditambahkan. Jangan takut dan bimbang menghadapi hari esok. Alkitab mengatakan Tuhan menjamin masa depan kita. Setialah sama Tuhan, hiduplah dalam kehendak Allah, dan setialah menjaga hidup di dalam kekudusan. Sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kau adalah yang besar, ajaib dan mulia.